Di balik setiap helaan nafas sejarah yang mengalir dalam nadi bangsa, ada pusaka yang mengukir jejak perjuangan dan keteguhan hati. Salah satu pusaka yang sangat lekat dengan warisan budaya Jawa adalah keris. Keris yang tidak hanya berfungsi sebagai alat saja, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, simbol keberanian, dan simbol spiritualitas. Di antara banyaknya keris yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, keris Tangguh Madiun memegang tempat cukup istimewa. Meskipun seringkali tak sepopuler keris-keris dari era Majapahit ataupun Mataram. Keris Tangguh Madiun tidak lahir dari gemerlap kejayaan atau keanggunan istana. Keris ini memang tumbuh di tengah pergejolakan zaman, di tengah-tengah ketidakpastian, pergolakan dan perjuangan yang tiada henti. Madiun itu memang sebuah kota yang dikenal dengan sejarahnya yang penuh liku. Menjadi saksi bisu dari proses kelahiran keris-keris ini pada masa yang penuh ketegangan, baik pada era penjajahan maupun pasca kemerdekaan. Keris Madiun itu selalu hadir sebagai penanda kekuatan batin dan simbol keberanian. Dibuat oleh tangan-tangan empu yang sangat terampil, dan keris-keris ini mencerminkan karakter masyarakat Madiun yang begitu tegas, sangat tangguh, dan penuh dengan tekad. Mari sekarang kita babarkan pusaka istimewa ini dengan lengkap. Panjenengan jangan kemana-mana. Busana pusaka ini menggunakan warangka ladrang Surakarta berbahan kayu Trembalu lawasan. Dipadukan dengan pendok blewah tatah kuningan lawasan juga, yang menambah kesan pusaka ini begitu gagah, nyatrio, dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, Dapur Sengkelat, Pamor Wus Wutah, Tangguh Madiun Sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp3.500.000. Jika berminat silahkan komen atau langsung japri kami. Keris Sengkelat adalah salah satu dapur keris Luk 13 yang sangat legendaris dan paling populer di kalangan penggemar tosan aji secara umum. Ia memiliki ciri khas yang sangat khas dan mudah dikenali. Sekilas keris dapur Sengkelat ini memang sangat mirip dengan keris dapur Parungsari. Namun perbedaan utamanya terletak pada lambe gajahnya. Pada keris Sengkelat hanya terdapat satu lambe gajah, sedangkan pada keris Parungsari terdapat dua lambe gajah. Dan terkadang keris Parungsari juga seringkali dilengkapi dengan jenggot di bagian sekar kacangnya. Perbedaan ini menjadi penanda yang membedakan kedua dapur keris tersebut. Meskipun memang keduanya memiliki kesamaan dalam aspek fisik dan estetikanya. Jika kita membicarakan jumlah luk yang paripurna itu sungguh luar biasa dalam. Luk 13 pada keris Sengkelat ini memang memiliki makna yang sangat penuh, khususnya dalam tradisi Jawa. Luk 13 menggambarkan las-lasaning urip, yaitu bersatunya kembali manusia dengan Sang Maha Pencipta. Ia merupakan sebagai simbol perjalanan spiritual yang mengandung makna penyucian diri dan penyampaian untuk keseimbangan hidup kita. Setiap lekukannya pada luk tersebut melambangkan tantangan dan ujian dalam kehidupan yang harus kita hadapi dengan bijaksana. Angka 13 sendiri mempresentasikan titik balik atau transformasi dalam kehidupan, yang membawa seseorang itu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keseimbangan antara diri sendiri, keseimbangan dengan alam, beserta dengan Tuhan. Dalam tradisi Jawa, hal ini menggambarkan bahwa meskipun manusia mengalami perjalanan yang penuh liku, pada akhirnya ia akan kembali kepada asal-usulnya, yakni kepada Sang Maha Pencipta, dalam keadaan yang harus lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan alam semesta. Makna lainnya dari Luk 13 adalah triwelas, yang berarti welas ing sesami, welas ing sato iwen, dan welas ing tetuwuhan. Semua ini diarahkan kepada keselarasan antara manusia, alam, lingkungannya dengan Tuhan sebagai inti dari kehidupan itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa manusia harus hidup dengan penuh kasih, menjaga harmoni dengan sesama makhluk hidup, dan menjaga keseimbangan alam,
karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan yang saling terkait dan memiliki tujuan yang lebih besar. Kasih sayang terhadap sesama, terhadap alam, dan terhadap Tuhan adalah dasar dari kehidupan yang seimbang dan selaras. Jika dipirsani, pamor pada pusaka ini adalah pamor beras wutah. Nama pamor sendiri biasanya disesuaikan dengan bentuknya yang menyerupai sesuatu. Baik itu memang menyerupai benda, tumbuhan, binatang, ataupun makhluk tertentu. Bentuk-bentuk pamor ini kemudian dihubungkan dengan makna atau simbol dari keris tersebut yang membawa energi atau angsarnya tertentu. Nama pamor keris sangatlah memang beragam, dan setiap pamor memiliki makna serta energi yang berbeda yang disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik dari pemiliknya. Salah satunya adalah pamor beras wutah atau bos wutah yang merupakan salah satu jenis pamor tiban yang paling banyak dijumpai dalam pembuatan keris. Secara fisik, bentuk pamor beras wutah menyerupai motif butiran-butiran beras yang tumpah dengan pola yang tersebar secara acak namun teratur, menciptakan kesan seperti serpian-serpian kecil yang melimpah. Pamor ini merupakan pamor tiban yang terbentuk melalui proses penempaan oleh sang empu dengan teknik khusus yang memerlukan keahlian dan ketelitian yang luar biasa. Proses tersebut memperlihatkan keberhasilan sang empu dalam menempa besi menjadi sebuah karya seni yang tidak hanya memiliki nilai estetika saja, namun juga mengandung makna spiritual yang begitu dalam. Beras wutah atau bos wutah berarti beras yang tumpah, yang melambangkan berlimpahnya hasil bumi dan kekayaan alam. Pamor ini menggambarkan ungkapan gemah ripah loh jinawi, yang artinya kehidupan yang tentram, yang makmur dan penuh dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kehadiran pamor beras wutah pada keris ini memang kita meyakini membawa keberkahan dan kelimpahan, serta juga memberikan pengaruh positif dalam kehidupan pemiliknya kelak, baik dalam aspek material maupun spiritual. Karena ia mengandung simbolisme tentang kesejahteraan yang tiada hanya bersifat duniawi saja, namun juga mencerminkan keseimbangan antara hidup manusia dengan alam bahkan dengan Tuhan. Kehadiran pamor beras wutah ini memang diyakini dapat membawa harmoni dan kelimpahan dalam kehidupan juga, membantu pemiliknya mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam soal rezeki, kebahagiaan, maupun kedamaian dalam batin. Wallahu a'lam. Matur nuwun dan salam tutut hati.